Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mufti Alifia Maryama dari kelas 1C Program Studi Sistem Informasi. Di video ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan asal kata, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang mengandung dua macam arti. Yang pertama, Pancasila, panca artinya 5, sedangkan sila dengan huruf I1 dibaca pendek artinya dasar, sehingga berarti 5 dasar. Yang kedua, Pancasila, panca artinya 5, sedangkan sila dengan huruf I2 yang dibaca panjang artinya aturan tingkah laku yang penting, sehingga Pancasila memiliki arti 5 aturan tingkah laku yang penting. Berdasarkan sejarah Buddha, sehubung dengan Pancasila telah dikenal istilah sila, artinya moralitas dan berkembang pada masyarakat yang memeluk agama Buddha. Sila mengandung maksud melindungi orang lain dari penderitaan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa sila juga bermakna menjalankan 5 sila melalui fungsi sila-sila, yakni menghindari membunuh, menghindari mencuri, menghindari berbuat asusila, menghindari berkata bohong, dan menghindari minum yang memabukkan. Istilah resmi Pancasila yaitu Pancasila bagi 5 dasar yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPKI hari terakhir pada tanggal 1 Juni 1945. Akan tetapi secara resmi tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara substansi, sila-sila dalam Pancasila tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup bagi kita semua untuk menciptakan kehidupan yang damai dan penuh persatuan. Nilai pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengajarkan kita untuk menghormati pilihan agama dan kepercayaan serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nilai yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan menghormati hak dasar manusia sebagai individu, sebagai warga, dan sebagai bagian dari kolektivitas. Selain itu, kita juga harus berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan. Ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mengajarkan kita pentingnya mengutamakan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan bangga sebagai bangsa Indonesia dengan memuliakan potensi dan hasil karyanya. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Ini berarti kita diajarkan untuk mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan bersama dan menghormati perbedaan pandangan dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya keadilan sosial di mana semua orang mendapatkan hak yang sama. Kita bisa menerapkan nilai ini dengan membantu orang yang membutuhkan dan ikut serta dalam kegiatan sosial untuk berbagi dengan sesama. Itulah nilai-nilai Pancasila yang bisa diimplementasikan. Tapi tunggu dulu, agar kita lebih paham bagaimana Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk lihat wawancara saya dengan beberapa responden dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka. Mari kita simak bersama. Halo Kak, izin minta waktunya sebentar untuk wawancara tentang Pancasila. Apakah Kakak bersedia? Perkenalkan, nama saya Mufti Alifia Maryama dari kelas 1C Prodi Sistem Informasi. Boleh Kakak perkenalkan dulu dengan siapa dan dari prodi apa? Baik, nama saya Anissa Restiawati dari Prodi Pendidikan Matematika. Bagaimana Kakak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
Saya menerapkan Pancasila dengan cara menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan. Di lingkungan kampus, saya berusaha terbuka kepada teman-teman dari berbagai daerah dan latar belakang yang berbeda. Saya juga aktif dalam kegiatan sosial untuk membantu masyarakat yang butuh bantuan. Boleh ceritain Kak contoh kejadian yang pernah dilakukan yang menurut Kakak itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Waktu itu saya pulang dari kampus, saya bertemu dengan bapak-bapak tua yang berjualan makanan. Sepertinya yang saya lihat bapak tersebut jualannya tidak terlalu laku. Akhirnya saya mengajak teman-teman saya untuk membeli dan membayar lebih dari harga yang seharusnya. Menurut saya itu adalah bentuk rasa kepedulian dan kemanusiaan terhadap sesama yang merupakan nilai penting dari Pancasila. Menurut Kakak, kenapa penerapan nilai-nilai Pancasila itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya nilai-nilai Pancasila itu penting karena bisa bikin kita lebih peka sama orang lain. Contohnya kayak misalkan kita lagi gotong royong, kita gak cuma hanya mikirin diri kita sendiri, tetapi kita juga peduli terhadap lingkungan sekitar. Dan itu bikin hidup kita lebih seimbang dan hubungan kita sama orang lain jadi lebih baik. Baik, terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Ya, sama-sama. Halo Kak, izin minta waktunya sebentar untuk wawancara Pancasila. Apakah Kakak bersedia? Boleh, siap. Bersedia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mukti Alifia Mariama dari kelas 1C dari Prodi Sistem Informasi. Boleh Kakak perkenalkan dengan siapa dan dari Prodi apa? Saya Agus Sarawati dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Yang pertama, apa arti nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bagi Kakak? Menurut saya, keadilan sosial itu berarti setiap orang berhak mendapatkan keadilan dan diberi kesempatan dan mendapat kesempatan yang sama tanpa membedakan unsur sara. Kemudian, karena ini sangat penting untuk kita saling hidup berdampingan dan kita hidup berdampingan dan saling menghormati, menghargai, dan membantu sesama agar tidak ada yang merasa tertikam. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana Kakak mencoba menerapkan nilai-nilai keadilan sosial? Dalam keseharian saya menerapkan keadilan sosial dengan cara saya memperlakukan orang lain secara adil dan setara tanpa membedakan status maupun latar belakang yang mereka miliki. Kemudian saya berusaha membantu teman atau tetangga yang membutuhkan saya sesuai dengan kemampuan yang saya punya. Kemudian saya berusaha untuk menghargai pendapat dan perasaan yang mereka punya. Menurut Kakak, bagaimana generasi muda bisa ikut berperan dalam menciptakan keadilan sosial? Menurut saya, generasi muda dapat berperan besar dalam menciptakan keadilan sosial, yaitu mereka dengan cara peduli dan belajar tentang masalah sosial, menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya untuk menyebarkan informasi dan mengajak orang lain untuk peduli pada isu-isu sosial. Baik, terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Ya, sama-sama. Halo Kak, izin minta waktunya sebentar untuk wawancara tentang Pancasila. Apakah Kakak bersedia? Ya, bersedia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mufti Alifia Mariama dari kelas 1C Program Studi Sistem Informasi. Boleh Kakak perkenalkan dengan siapa dan dari Prodi apa? Saya Fikri Arsyad dari Prodi PAI. Yang pertama, apa arti sila kemanusiaan yang adil dan beradab bagi Kakak? Kalau sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu pastinya kita itu manusia yang harus dan wajib menegakkan keadilan dan keadaban ya. Jadi misalkan kita harus adil ke sesama orang, harus sopan, harus ya intinya jadi manusia yang beradab. Jadi bagi kakak kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah manusia yang benar-benar menjadi manusia gitu.
cara kakak mengamalkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam interaksi sehari-hari? Dua kata adil dan beradab ya sudah pasti kita harus punya keadilan yang baik ya dari segi diri kita sendiri maupun ke orang lain. Ya, itu juga ke orang lain juga termasuk adab gitu. Jadi sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini bisa kakak aplikasikan dalam hidup kakak ya. Kita harus berbuat adil dan juga kita harus hormat kepada orang lain. Jangan mentang-mentang kita misalkan lebih berkuasa atau lebih senior misalkan, kita jadi semena-mena, itu tidak adil dan tidak beradab seperti itu. Bagaimana kakak memandang peran teknologi dalam mendukung atau menghambat nilai kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau teknologi mendukung sih, kalau teknologi itu tergantung manusianya, usernya. Jadi kalau misalkan teknologi itu dipakai dengan baik ya pasti manusianya juga akan baik. Namanya juga itu alat yang bisa membantu kita. Tergantung orang itu mencarinya apa. Kalau misalkan di media sosial itu bisa menghambat juga. Bahkan juga bisa kita dapat nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dan beradab ya. Nah itu misalkan gini, kita bisa cari informasi gimana caranya memperlakukan orang lain dengan baik dan bagaimana kita berinteraksi dengan sosial. Juga misalkan kalau penghambatnya itu misalkan ada polarisasi di media sosial itu bisa. Nah itu biasanya teknologi itu yang menghambat itu biasanya terpolarisasi. Maksudnya algoritma yang ada di teknologi itu, khususnya handphone sekarang, itu kan sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita mau kan. Jadi balik lagi ke orangnya gitu. Jadi dia mau nyari apa, semuanya ada gitu. Itu menurut kakak. Baik, terima kasih kak sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Sama-sama. Dari wawancara tadi, kita bisa simpulkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Responden menjelaskan bagaimana mereka berusaha menghormati perbedaan, menjaga kerukunan, dan peduli pada sesama, melalui tindakan kecil seperti membantu pedagang yang kesulitan atau memperlakukan semua orang secara adil. Ini mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Selain itu, mereka meyakini bahwa generasi muda memiliki peran besar dalam menciptakan keadilan sosial dengan peduli pada masalah sosial dan aktif di kegiatan yang bermanfaat. Teknologi juga dipandang sebagai alat yang bisa mendukung atau justru menghambat nilai-nilai kemanusiaan tergantung cara penggunaannya. Penting bagi kita untuk bijak memanfaatkan teknologi agar tetap mendukung nilai-nilai Pancasila dan menjaga keharmonisan di masyarakat. Sebagai mahasiswa program studi sistem informasi, saya dapat berkontribusi dengan mengembangkan aplikasi atau platform digital yang mendukung nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, seperti aplikasi untuk donasi yang transparan atau layanan edukasi gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, saya juga dapat mempraktikkan nilai gotong royong dalam setiap proyek tim dengan menghormati perbedaan pendapat dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Di era teknologi, penting juga untuk memanfaatkan media sosial dengan bijak, menyebarkan konten positif, dan menghindari hal-hal yang dapat memecah belah masyarakat. Dengan cara ini, saya tidak hanya mempraktikkan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga bisa memberikan dampak yang nyata di lingkungan sekitar. Melihat wawancara tadi, kita bisa banyak belajar dari pengalaman mereka. Semoga ini menginspirasi kita semua agar lebih konsisten dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya sebagai simbol, tetapi juga landasan sikap dan tindakan kita. Terima kasih sudah menonton dan tetap semangat menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sampai jumpa dan mari bersama-sama wujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.